Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channelku Krisandi Bayu, Krisandi Motovlog. Balik kerja, waktunya konten. Setelah aku pakai CBR Old ini selama kurang lebih 6 bulan, akhirnya kali ini aku bakal bikin testimoni atau review tentang plus minus dari motor yang aku adopsi ini. Ya, adopsi. Kita cari tempat ini dulu kali ya. Tapi sebelum itu, kalau kalian belum subscribe, bisa di subscribe dulu. Kalau nanti kalian suka sama pembahasan kali ini, bisa kalian like. Kalau ada yang mau ditanya, bisa kalian komen. Terutama buat kalian yang mau minang CBR Old di tahun 2023. Ini aku bakal review sesingkat mungkin dan senetral mungkin ya. Dari pengalaman, dari gaya aku berkendara, terus dari yang aku rasain. Ini cukup sih. Yap, CBR 150 Old CBU. Enaknya kita bahas apa dulu ya? Kekurangannya dulu kali ya. Buat kekurangannya, satu, aku paling kurang suka tuh sama ini, tutup tangkinya. Nih, pas kalau mau ngisi bensin tuh bukanya harus kayak gini, harus dicopot semua kan. Jadi kalau misalkan kadang kita naruhnya nggak pas atau apa, jatuh. Sedangkan aku kalau ngisi bensin biasanya tuh turun kan, kayak gini turun. Kalau naruhnya nggak pas tuh jatuh. Masa mau dipegangin terus? Yang kedua, sama masih ditutup bensin. Sorry, belum yang kedua. Buat nutupnya juga harus pakai tangan dua kayak gini. Kadang kalau kuncinya macet juga agak susah motor ini ya. Itu yang pertama, ditutup bensin. Buat yang kedua, aku nggak bakal komenin desain ya, karena desain itu kan selera masing-masing orang. Mungkin kayak yang aku lihat dari CBR Old yang lain kan, di sini aku udah LED. Tapi kalau yang lainnya kan belum ya. Maksudnya di sini kan aku udah ganti pakai lampu LED tuh 6 titik. Kalau yang lain kan mungkin belum. Kalau yang belum ganti, mereka tuh pada bilang pencahayaannya kurang terang. Aku sempat lihat beberapa review juga, emang pencahayaannya kurang sih kalau yang masih bolam itu. Kalau mau digedein juga takut mikanya kuning atau gimana. Ya solusi paling bener ya itu, ganti lampu LED 6 titik. Terus apalagi minusnya ya? Minusnya, jujur aja sih, selama aku pakai motor ini ya nggak ada, bener-bener nggak ada keluhan sama sekali sih. Asal rutin servis karbu, aku jujur nggak pernah ngotak-ngatik karbu sendiri. Kalau mau servis ya harus ke bengkel. Oh, paling karena motor tua ya, jadi yang kedua tuh di kayak gini persinelingnya tuh apa ya ngomongnya ya, agak oblak kayak gini mungkin ya. Jadi harus banyak di refresh kalau pengen enak tuh. Ini juga aku kurang enak sebenarnya kayak gini. Kalau ada yang bilang geter, masuk gak ya? Soalnya yang kuraksa sih standar aja geternya sih, nggak terlalu. Apalagi setelah aku ganti tensioner itu, per tensionernya itu ya, itu udah nggak ada lagi geternya, udah enak.
Kayaknya sih cuma itu doang sih, ditutup tangki ini keluhanku yang paling gede, yang paling kurasakan tuh ini doang. Tiap mau isi bensin harus dicabut semua. Takometer aku juga suka, karena balik lagi desain itu selera masing-masing. Terus udah sih, kayaknya itu doang sih. Soalnya aku bener-bener ngambil motor ini tuh bener-bener gak ada masalah sama sekali ya. Entah itu kelistrikan, entah apa kayak yang disebutin orang-orang overheat atau gimana. Sama sekali aku gak ada masalah kayak gitu tuh. Yang katanya akinya soak tuh nggak ada. Ini selama 6 bulan tuh bener-bener aki masih enak, di starter elektrik tuh masih enak. Oh, paling ini doang sih. Ini kan karena diganti ya, ganti pakai Ninja RR. Kalau aku lihat spion orinya juga kurang suka, jujur aja tuh spion originalnya. Aku kurang suka. Paling di itu dong. Ini berarti pertama tutup tangki yang mesti dibuka semua, dilepas. Yang kedua, di spion originalnya yang menurutku kurang bagus. Udah, itu doang. Dua itu doang kekurangan menurutku tuh ya. Menurutku tuh cuma 2 doang itu, karena yang lain spare part yang katanya orang sulit tuh nggak ada. Langsung aja kita pembahasan kelebihannya ya, kelebihannya nih. Yang paling aku rasa ya, 1, ini motor enteng banget. Buat berat kosongnya aja cuma 115 kilo. Jadi efeknya tuh ke handling. 1, stabil banget. Buat di tikungan yang agak panjang gitu ya, enak. Biarpun belum ada rolling, tapi enak kalau buat di tikungan, stabil. Karena ringan itu tadi. Terus kedua, biarpun dia powernya cuma 17 HP, tapi dibanding motor-motor sekarang yang ibaratnya GSX sama R15 tuh ya, kan sama-sama anggaplah 19 HP, tapi power to weight ratio-nya, jadi power dibagi sama beratnya itu sama 0,14 sekian. Jadi motor ini tuh masih berjaban buat sama motor-motor yang keluaran sekarang yang powernya gede tuh, yang 19. Itu kelebihan kedua. Ringan, efeknya di handling enak, terus fun to ride, terus udah sih itu yang enak banget buat riding tuh. Yang kedua, power to weight ratio-nya nggak kalah sama motor-motor zaman sekarang. Yang ketiga, posisi berkendaranya enak banget dibanding sama CBR Thailand yang FA itu. Posisi berkendaranya masih enak, ini enak banget asli. Karena aku udah nyoba tuh, yang punya teman kan gede banget tuh, dari fairingnya juga gede banget tuh. Biarpun rangka sama, kaki-kaki sama, tapi entah kenapa kayaknya sudut ininya deh, sudut setirnya yang beda. Ini berasa lebih enak banget. Yang ketiga, nyaman. Yang keempat, ini yang keempat nih, kalian setuju atau enggak ya? Spare part tuh gampang. Spare part gampang asli. Kita bahas lagi, misalnya yang cepet habis, kampas rem bisa pakai punya CBR sekarang, depan belakang ya. Terus misalkan disk juga. Disk nih misalkan kalian udah aus, ada yang jual aku lihat 90 ribuan, 100 ribuan. Terus seal shock nih misalkan udah bocor, sama kayak CBR sekarang ukurannya. Bahkan paling enak tuh di takaran oli ya. Wah, ada motor. Kita pinggirin dulu. Paling enak tuh di
Izin Pak. Paling enak tuh di takaran olinya yang cuma butuh 1 liter doang. Nggak kayak CBR sekarang yang butuh 1,1 liter. Ini cuma butuh 1 liter doang. Jadi nggak perlu nambah-nambah yang lain. Ini Sonic. Nggak perlu nambah, cuman ya itu sih cuma 1 liter doang udah. Jadi aku rasa tuh beli motor ini tuh banyak enaknya, banyak poin plusnya daripada minusnya. Paling ya itu doang, ya mungkin bisa dimasukin poin minus ya. Nyarinya susah yang kondisi bagus lah. Nyarinya setengah mati ya. Aku aja nyarinya mesti 4 kali tuh datengin orang. Terus apa lagi ya? Udah sih itu aja. Itu aja asli. Minusnya cuman di satu ini. Sama perintilan-perintilan ya, nggak ngaruh ke mesin, nggak mengaruh ke apa. Plusnya banyak banget. Plusnya handling enak, tenaga plus minus sama motor sekarang. Kalian ukur aja lah power to weight ratio-nya nih. Ini kosong berat kosongnya aja 115 kilo. Ditambah full tank misalkan 10 liter. Ditambah oli 1 liter, air radiator, total tuh cuma 127 kilo. Bandingin sama motor sekarang yang full tank juga segala macam. Power to weight ratio-nya itu ada. Aku sempat ngetes di jalan juga. Sama motor-motor sekarang masih plus minus lah 11-12. Apalagi ya, aku sampai bingung sendiri sih. Tapi kalau soal body balik lagi selera kalau body mah motor-motor sekarang emang lebih keren kalau masalah body. Kalau mau dicat warna apa segala macam, motor sekarang tuh lebih masuk, lebih oke lah. Kalau ini agak enaknya tuh emang warna-warna originalnya, kayak tahun 2005-an itu yang kuning. Yang kayak gini juga bagus. Terus yang warna original lah bagusnya, sama striping original. Udah itu aja kali ya. Intinya buat kalian misal mau minang CBR Old ya di tahun 2023 ini, emang agak susah nyari kondisi yang mulus yang bagus. Cuman kalau misalkan ada nih terawat, jangan patokan sama KM. KM tuh bisa di reset, bisa diganti. KM kayak gini, kilometer kayak gini nih, bisa di reset, bisa diganti. Jangan patokan lu, kalian rasain aja, dicoba dinaikin. Mesinnya halus, dari suaranya sih kalau misalkan udah bunyi tek 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 itu biasanya agak kasar, tapi wajar sih. Motor ibarat dari tahun 2010 nih ya, sampai sekarang baru bunyi. Itu aja waktu itu aku ganti karena bunyinya jarang-jarang, nggak sering. Tapi kan 10 tahun 12 tahun baru bunyi kan, dibanding sama yang CBR lokal sekarang. Oh sorry. Terus minusnya ketiga pajak sih. Pajak menurutku 500.000 kalau dibanding sama motor sekarang mungkin agak kemahalan, karena motor-motor CBR sekarang tuh cuman ada di 300 ribuan. Itu berarti 3 tadi tuh minusnya. Udah selebihnya enak, nyari spare part gampang. Mungkin itu aja kali ya. Bagi yang suka silahkan di like, yang nggak suka ya nggak apa-apa, di komen aja. Jangan lupa di subscribe. Sekarang aku mau isi bensin, nggak enak di sini lama-lama. See you dan thank you.